Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pertama-tama, tiada rasa syukur yang pantas kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat, terutama karunia iman, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya menjadi seorang muslim, muslimah, yang tentunya kita terus berharap agar Allah senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu menjadi muslim yang hanif, muslim yang kafah, agar Allah Ta'ala senantiasa meridhoi hidup kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Selain itu, nikmat sehat tentu patut kita syukuri sebagai pemberian dari Allah, sehingga kita bisa bertemu di malam hari ini melalui media Zoom, dan semoga dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, untuk berbagi dengan yang lain, kita jadikan ini sebagai sarana juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan. Salam serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin besar umat manusia, suri tauladan yang tentunya menjadi contoh bagi kita dalam berbagai macam aktivitas ibadah, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai atau termasuk ke dalam umat beliau yang tidak akan tertolak di telaga. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk hadir di malam hari ini, mungkin di suasana long weekend gitu ya, mungkin sedang liburan dengan keluarga, sedang menjalin silaturahim dengan keluarga besar, dan semoga apa yang kita diskusikan tidak mengganggu acara dari rekan-rekan secara keseluruhan. Dan pekan lalu sepertinya Mas Hasbi ya, kita sempat berdialog gimana kita merespon terkait pemilu di Turki, karena pemilu di Turki ini menjadi cukup menarik karena lagi-lagi Erdogan ini menjadi calon presiden. Banyak yang mengatakan sebagai periode ketiga, walaupun nanti secara detail perlu diklarifikasi gitu ya statusnya, karena periodisasi kepresidenan Erdogan ini cukup menarik. Dan tentunya kita juga melihat bagaimana respon dari beberapa rekan-rekan kita, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, khususnya dunia Islam, yang sangat berharap bahwa Erdogan ini bisa untuk memenangkan pemilu. Bahkan ya kita tahu bahwa ada komunitas-komunitas pendukung Erdogan di Indonesia, bahkan menjelang pemilu juga kita sempat mendapat undangan kan untuk menghadiri ya semacam ya pertemuan dengan harapan kita mampu mendukung Erdogan untuk terpilih menjadi presiden Turki. Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Turki hari ini juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam bingkai demokrasi. Mengingat secara de facto, Erdogan telah berkuasa dari tahun 2023, sehingga tahun ini menjadi milestone seperempat abad kekuasaan Erdogan di Turki, dan beliau boleh dikatakan sebagai pemimpin terkuat, terbesar Turki di abad ke-21, kalau tidak mau dikatakan setelah Ataturk. Dan ini yang menjadi suatu isu tersendiri mengingat karakteristik Erdogan atau latar belakang Erdogan yang berasal dari partai yang Islamis moderat, walaupun bagi sebagian yang lain cukup dikatakan sebagai konservatif. Sehingga banyak sekali variabel-variabel yang membuat pemilu di Turki ini cukup mendapatkan sorotan dari publik, tidak hanya di Indonesia tapi juga di masyarakat internasional. Insya Allah diskusi malam ini akan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pemaparan pemantik, yaitu saya pribadi. Kemudian yang kedua adalah diskusi berdasarkan pertanyaan yang diajukan, dan yang ketiga adalah simpulan. Dan melanjutkan tradisi Insiera yang setelah dimulai ya sebelumnya dengan Mbak Dian sebagai pemantiknya,
bahwa kita memiliki metode tersendiri mungkin ya, dan ini bisa menjadi tradisi yang positif, Mas Hasbi, saya pikir, dan rekan-rekan yang lain. Bisa juga menjadi pembeda antara cara Insiera berdiskusi dengan lembaga yang lain. Yang pertama, setiap acara diskusi akan dipimpin oleh seorang pemantik yang juga akan berfungsi sebagai moderator, di mana tugas dari pemantik ini adalah memulai diskusi dengan memberikan informasi mengenai isu yang akan dibahas, serta mengajukan beberapa pertanyaan inti yang dapat dijawab oleh peserta diskusi berdasarkan pemikiran ataupun pendapat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, peserta kemudian ditunjuk oleh pemantik untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Tetapi mengingat waktu, maka kita batasi hanya maksimal 5 menit. Dengan tentunya memperhatikan adab berdiskusi yang baik, misalnya tidak boleh melontarkan pernyataan-pernyataan yang berbasis sara ataupun mendiskreditkan orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk setiap pertanyaan, pemantik akan memberikan kesempatan kepada 3-4 peserta untuk memberikan pendapatnya. Diharapkan peserta fokus memberikan pendapat pada isu yang sedang dibahas. Jadi sesuai dengan konteks pertanyaan. Dan yang terakhir, di akhir sesi, pemantik akan memberikan simpulan sederhana dari hasil diskusi yang telah berlangsung tanpa memberikan jawaban mutlak dari setiap pertanyaan yang diberikan. Jadi ini dikembalikan lagi, output jawaban dari ataupun hasil diskusi dikembalikan lagi kepada peserta. Nah, sekarang kita mulai coba berdiskusi mengapa kita membahas Erdogan dan pemilu Turki. Boleh dikatakan bahwa pemilu 2023 ini menjadi pemilu terberat bagi Erdogan dan AKP. Walaupun sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, Erdogan sendiri dan AKP sudah mulai mengalami suatu boleh dikatakan tantangan-tantangan baik secara internal partai maupun eksternal partai. Dan di tahun ini isu semakin mengerucut pada khususnya pada nomor satu, yaitu isu otoritarianisme. Karena Erdogan sudah terlalu lama berkuasa di Turki, kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan sebagian tradisi dari Turki, khususnya yang berbasis sekularisme. Kemudian ada juga transisi konstitusi atau sistem pemerintahan dari yang sifatnya parlementer menjadi presidensial di tahun 2017, dan ini dianggap memperpanjang kekuasaan dari Erdogan. Dan ini dikhawatirkan justru akan membuat Erdogan sebagai pemimpin dengan kapasitas yang terlalu besar, kapasitas kekuasaan yang terlalu besar, sehingga Erdogan ini mulai dibanding-bandingkan dengan Putin di Rusia. Apalagi Putin juga mengalami proses transisi yang cukup menarik setelah 2 periode menjadi presiden, kemudian Putin menjadi Perdana Menteri untuk menghindari pelanggaran konstitusi, kemudian setelah itu mencalonkan lagi menjadi presiden sampai akhirnya mengajukan perubahan konstitusi untuk tidak membatasi masa jabatan presiden. Dan ini yang juga dikhawatirkan terhadap kepemimpinan Erdogan. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi catatan, mungkin bukan cuma bagi kelompok sekuler, tetapi kelompok Islamis yang selama ini mendukung Erdogan atau AKP menjadi bertanya-tanya, sebenarnya kemana arah langkah Erdogan ini? Belum lagi dengan faktor usia yang tahun ini beliau mencapai 69 tahun. Sehingga jika berhasil bertahan sampai 2028, beliau akan berusia 74 tahun, dan periodenya habis. Jadi periode kepresidenannya habis, karena sudah 2 periode. Nah, lantas apakah di tengah jalan akan terjadi perubahan konstitusi lagi? Nah, ini yang perlu kita lihat. Apalagi konstitusi di masa Erdogan sudah berubah 3 kali, yaitu perubahan tahun 2007 terkait presiden, kemudian tahun 2010 terkait hak-hak sipil, dan terakhir tahun 2017 terkait perubahan sistem presidensial. Dan ketiga perubahan konstitusi ini melalui referendum, dan Erdogan menang 3-tiganya. Karena saat itu posisi AKP sangat kuat.
Tapi sekarang mengalami penurunan jumlah suara yang cukup tidak signifikan, tetapi ya cukup menjadi sinyalemen bahwa mulai ada penentangan terhadap kepemimpinan Erdogan yang berasal dari dalam tubuh partai sendiri atau dari masyarakat Turki secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah krisis ekonomi. Nah, salah satu problem besar tentu kita tidak bisa menafikan adanya COVID-19 yang berlangsung selama 3 tahun terakhir. Tetapi di satu sisi ada yang menganggap bahwa salah satu variabel yang menyebabkan krisis ekonomi ini adalah kebijakan Erdogan dalam mendevaluasi Turkish lira. Dan ini dianggap sebagai salah satu pemicu. Dan hasilnya di tahun 2022, inflasi di Turki itu mencapai 85%. Jadi yang tertinggi itu 85%. Dan ini menjadi persoalan tersendiri yang harus segera diatasi. Belum lagi, Menteri Ekonomi di awal kepemimpinan Erdogan adalah anak apa namanya, menantunya sendiri. Nah, ini yang juga perlu menjadi catatan menarik ya, karena Menteri Keuangannya adalah menantu Erdogan. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan pasca bencana gempa bumi di bulan Februari, di mana tentu membutuhkan cukup banyak biaya untuk membangun kembali infrastruktur, khususnya di wilayah Gaziantep, yang menjadi titik lokasi gempa. Kemudian yang keempat, mantan Menteri Erdogan ini memilih menjadi oposisi. Ada dua yang sangat prominent. Yang pertama adalah Ali Babacan, mantan Menteri Ekonomi di awal-awal AKP di tahun 2003 sampai 2009 atau 2011 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua yang cukup menarik yaitu Ahmet Davutoglu, yaitu Perdana Menteri Erdogan di tahun 2014 sampai 2016. Dan keduanya itu masing-masing mendirikan partai dan bergabung ke Aliansi Nasional di bawah pimpinan Kemal Kılıçdaroğlu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem tersendiri. Secara khusus, kalau Ali Babacan itu lebih mengarahkan pada ekonomi yang berbasis liberal, sementara Davutoglu itu memperjuangkan pengembalian perubahan sistem dari presidensial kembali ke parlemen. Karena memang salah satu alasan mengapa Davutoglu dicopot dari jabatan Perdana Menteri itu karena Davutoglu tidak setuju perubahan konstitusi dari parlementer ke presidensial. Dan yang terakhir adalah pengotakan masyarakat Turki. Nah, hampir di setiap negara ya pasti ada pengotakan dari sisi kemasyarakatan atau rakyat, dan biasanya ini terkotakkan ke dalam beberapa kelompok besar, termasuk juga di Turki. Di Turki sendiri ada beberapa kelompok yang senantiasa merepresentasikan masyarakat. Yang pertama ini adalah kelompok Islamis. Nah, di dalam politik, di dalam kepartaian diwakili oleh partai Erdogan yaitu AKP dan ditambah YRP dan SP. YRP ini adalah wajah baru dari Partai Refah yang saat ini dipimpin oleh anaknya Necmettin Erbakan yaitu Fatih Erbakan. Sedangkan yang kedua adalah SP yaitu Virtue Party yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari Partai AKP yang kemudian terjadi pecah di tahun 2001. Kemudian yang kedua, ada kelompok tengah kanan yang terdiri dari kelompok ideologi Kemalis dan Demokrat yang berhaluan sekuler. Ini dipimpin oleh CHP atau Partai Rakyat Republik, kemudian ada juga Partai Demokrat Turki, dan ada DEVA. DEVA ini Partai Demokrat dan Progresif yang merupakan bagian dari kelompoknya Ali Babacan. Kemudian kelompok ketiga adalah nasionalis yang diwakili oleh MHP, Partai Nasionalis Turki, yang merupakan bagian dari koalisinya Erdogan. Adapun kelompok yang keempat adalah kelompok kiri yang berhaluan sosialis, politik hijau, dan representasi minoritas yang diwakili oleh HDP, atau HDP itu adalah partai berbasis Kurdi, walaupun sekarang sudah dilarang ya, dan bertransformasi menjadi mendukung partai-partai yang lain yang berhaluan sosialis.
Kemudian ada YSGP. YSGP itu adalah partai hijau, dan ada juga kelompok atau partai-partai yang berhaluan komunis tetapi tidak mendapatkan suara di pemilu parlemen. Nah, keempat kelompok inilah yang turut harus menjadi tantangan tersendiri bagi Erdogan, karena jika tidak diatasi bisa menjadi persoalan yang cukup, ya dalam tanda kutip, mungkin mengancam stabilitas dari Turki itu sendiri. Nah, karena kita berbicara soal terpilihnya Erdogan, maka saya rasa perlu kita untuk menapak tilas perjalanan politik Erdogan. Erdogan lahir di tahun 1954 di Istanbul, di wilayah yang bernama Kasimpasa. Kemudian di tahun 1994 terpilih sebagai wali kota di Istanbul. Sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai wali kota di tempat lain, tetapi mengalami kekalahan, berada di posisi kedua. Erdogan ini menjabat dari tahun 1994 sampai 1998, dan saat itu ia memiliki afiliasi dengan Partai Refah atau Partai Kesejahteraan di bawah pimpinan Necmettin Erbakan. Tetapi di tahun 97 ketika Erbakan dan Refah itu menang pemilu, terjadi kudeta, Erdogan termasuk yang juga ditangkap, dan akhirnya Refah dibubarkan, tidak boleh aktif dalam politik, dan Erdogan ataupun beberapa aktivis-aktivis atau politisi-politisi Refah membentuk Virtu Party. Nah, tetapi di tahun 2001 Virtu Party ini pecah, dan akhirnya Erdogan bersama Abdullah Gül dan satu orang lagi itu mendirikan AKP, Partai Keadilan dan Kesejahteraan. Di tahun 2002 AKP menang pemilu, dan itu cukup sensasional karena boleh dikatakan langsung menjadi pemenang di pemilunya pertama dan mendapatkan suara yang cukup besar. Di tahun 2003 terpilih sebagai Perdana Menteri menggantikan Abdullah Gül. Jadi ketika AKP menang, Perdana Menteri pertamanya adalah Abdullah Gül, tetapi hanya berlangsung 4 bulan, kemudian digantikan oleh Erdogan. Tahun 2007 terjadi pemilu lagi, Erdogan masih mampu membawa AKP menang, dan dia secara otomatis terpilih kembali menjadi Perdana Menteri. Dan di sini juga ada referendum konstitusi pertama yang dilakukan oleh Erdogan, yaitu membuat jabatan presiden itu tidak lagi dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih oleh rakyat secara langsung, dan masa jabatannya dikurangi dari 7 tahun menjadi 5 tahun, dan boleh melanjutkan untuk periode kedua. Dan di sini calon dari Erdogan itu menang, yaitu Abdullah Gül. Di tahun 2010 terjadi referendum lagi, konstitusi kedua, dan ini lebih berbicara soal hak-hak sipil dan politik. Di tahun 2011, Erdogan kembali berhasil membawa AKP memenangi pemilu, dan ia juga secara otomatis terpilih menjadi Perdana Menteri. Tapi di sinilah yang kemudian mulai menjadi titik balik sebenarnya dari Erdogan. Artinya peta atau politik kebijakannya itu kebijakan politik Erdogan itu sudah mulai cenderung berubah, dan narasi-narasi otoritarianisme itu sudah mulai muncul di sini. Nah, salah satunya adalah dengan adanya insiden Gezi Park, di mana adanya keinginan untuk atau kebijakan dari pemerintah untuk mengubah Gezi Park menjadi wilayah urbanisasi dalam bentuk yang lain seperti itu. Tetapi Gezi Park ini yang masuk ke dalam bagian dari lapangan Istiqlal dianggap sebagai simbol suara rakyat, karena seringkali rakyat Turki itu melakukan aksi menyuarakan suara politiknya itu di Gezi Park ini. Dan ternyata penanganan yang dilakukan oleh Erdogan itu dianggap negatif karena melakukan tindakan represif terhadap para protester ini. Dan disinilah, dan Erdogan saat itu juga membatasi jaringan ya untuk media sosial, sehingga ini menjadi persoalan tersendiri bagi kebebasan media atau kebebasan pers di masa Erdogan. Nah, selanjutnya di tahun 2013, di akhir tahun 2013, Erdogan juga terkena isu skandal korupsi, walaupun tidak langsung ke Erdogan,
tetapi melalui beberapa pejabat teras dari AKP, termasuk berkaitan dengan keberadaan anak-anaknya Erdogan. Tetapi isu skandal korupsi ini berhasil ditepis dan Erdogan tetap melanggengkan kekuasaannya. Di tahun 2014, Erdogan terpilih sebagai presiden, tetapi presiden di tahun 2014 ini masih dalam skema parlementer. Jadi sistemnya masih parlementer, presiden di masa atau di dalam sistem parlementer di Turki itu masih bersifat simbolis. Memang ada beberapa hak yang dimiliki oleh presiden, tetapi tidaklah sekuat Perdana Menteri dalam kebijakan eksekutif seperti itu. Nah, tetapi di sini juga menjadi menarik karena di tahun ini Erdogan juga sudah mulai berpikir untuk mengubah sistem pemerintahan di Turki dari parlementer menjadi presidensial. Dan ini yang menjadi suatu isu yang menarik. Dan di tahun 2014 ini, Turki juga memiliki Perdana Menteri baru, yaitu Ahmet Davutoglu, yaitu mantan Menteri Luar Negeri Erdogan yang mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang ya boleh dikatakan anak HI banget lah, karena memang Davutoglu ini adalah seorang profesor hubungan internasional. Misalnya seperti konsep strategic debt ataupun zero problem with neighbor. Nah, ini yang menjadi suatu indikasi bahwa Erdogan memang ingin memainkan peran politik luar negerinya secara lebih signifikan. Belum lagi di tahun-tahun ini atau di tahun 2011 ke atas, Erdogan juga sudah mulai memalingkan wajah dari Eropa ke arah Timur Tengah. Hal ini diikuti juga oleh adanya Arab Spring dan upaya untuk mempertahankan wilayah perbatasan dari para pemberontak, khususnya YPG di Suriah yang berbasis Kurdi yang memiliki jaringan dengan PKK, yaitu kelompok Kurdi garis keras yang memang sudah lama melakukan aksi-aksi ya di wilayah Turki bagian tenggara. Nah, di tahun 2016 Erdogan menghadapi percobaan kudeta 15 Juli, tetapi digagalkan oleh rakyat. Ya, narasinya seperti itu. Kemudian sejak itu Erdogan melakukan kebijakan pembersihan media. Jadi media-media yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta itu dibersihkan, dan juga mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan saya lupa namanya, seorang tokoh spiritual juga yang dari Turki yang memiliki banyak sekali jaringan di dunia internasional, Fethullah Gulen. Nah, ini juga disingkirkan, bahasanya seperti itu. Nah, di tahun 2017 terjadi referendum konstitusi yang ketiga, yaitu perubahan dari sistem parlementer ke presidensial. Dan di tahun 2016, Davutoglu juga mengundurkan diri karena tidak sejalan lagi dengan Erdogan. Nah, di tahun 2018 terjadi pemilihan presiden pertama dari sistem presidensial dan Erdogan terpilih menjadi presidennya. Nah, di sini boleh dikatakan periode pertama Erdogan di dalam bingkai sistem presidensial ya di tahun 2018 ini. Nah, di tahun 2023 atau sebelum pemilu 2023, tepatnya di tahun 2022, terjadi perdebatan apakah Erdogan itu bisa untuk mengajukan kembali sebagai calon presiden. Mengingat di pasal 101 Konstitusi tahun 2017 dikatakan bahwa masa jabatan presiden itu maksimal 2 periode. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya Erdogan sudah menjabat dari tahun 2014. Artinya ketika dia terpilih tahun 2014 itu dianggap sebagai periode yang pertama. Tahun 2018 itu periode yang kedua, sehingga 2023 tidak bisa lagi mencalonkan. Tetapi setelah meninjau berbagai macam aspek legal, Dewan Pemilu Turki memutuskan untuk menganggap bahwa Erdogan terpilih dalam periode pertama itu di tahun 2018 karena menyesuaikan konstitusi baru tahun 2017. Jadi yang tahun 2014 ini tidak dianggap sebagai periode pertama. Justru yang periode pertama itu adalah 2018.
Dan setelah disetujui oleh lawan politiknya, termasuk dari CHP atau Partai Rakyat Republik, maka Erdogan pun bertanding di tahun 2023 menghadapi empat atau tiga kandidat yang lain, di mana Erdogan kemudian memenangi pemilu tersebut. Nah, inilah perjalanan politik Erdogan secara in brief seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam pemilu presidensial Turki di ronde pertama gitu ya, Erdogan itu kurang, boleh dikatakan 1,08% untuk bisa menjadi, atau 1,8% untuk bisa menjadi presiden langsung. Nah, yang menariknya adalah Erdogan sejak tahun 2019 di dalam pemilu lokal itu kehilangan dua wilayah yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya, yaitu Istanbul dan Ankara. Ini juga menjadi sinyalemen bahwa kalangan atau ya boleh dikatakan Ankara dan Istanbul itu adalah simbol bagi masyarakat Turki yang memang memiliki kecakapan politik yang lebih baik daripada wilayah lain. Nah, sehingga ketika Erdogan kalah di tahun 2019 dan kembali kalah di tahun 2023, ini juga bisa menjadi sinyalemen tersendiri untuk Erdogan. Nah, pasca ronde pertama ini, salah satu calon yaitu Sinan Ogan dari Ancestral Alliance yang mendapatkan 5%, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Erdogan. Hal ini salah satu pemicunya adalah karena Sinan Ogan atau Ancestral Alliance ini berasal dari partai kanan yang sangat nasionalis gitu ya. Kalau di dalam bingkai politik Eropa mungkin bisa dikatakan sebagai extreme right wing party, dan mereka menolak keberadaan dari partai-partai yang berbasis Kurdi di kubunya Kılıçdaroğlu. Inilah yang menyebabkan mengapa mereka kemudian atau Sinan Ogan memutuskan untuk memberikan suaranya kepada Erdogan. Tetapi itu pun nggak full, karena dari 5% jumlah suara yang didapatkan oleh Ogan, yang memilih Erdogan boleh dikatakan hanya sekitar 3%. Dan ini terlihat dalam pemilu putaran kedua. Nah, di sini jelas bahwa sisa 2% itu beralih ke Kılıçdaroğlu. Dan komposisi secara wilayah, Erdogan itu berhasil merebut kembali Hatay dan wilayah sebelah barat Antalya. Jadi kalau di sini Antalya, justru kebalikan. Mereka berhasil merebut Hatay, tetapi mereka kehilangan sisi barat dari Antalya. Dan di sini terjadi turnover, artinya turnover jumlah pemilih di putaran kedua tidak sebanyak pemilu dari putaran pertama. Dan ini sudah bisa dianggap sebagai ya mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi Erdogan. Dan secara total jumlah suara Erdogan ini berkurang. Jadi kalau di pemilu 2023 mendapatkan 52,2% suara, maka di pemilu 2018 Erdogan itu hanya mendapatkan 53% sekian suara. Jadi ya tipis, artinya tidak banyak berubah. Artinya Erdogan memang memiliki pendukung yang relatif fanatik gitu ya, yang solid, dan Erdogan juga ketika dianggap gagal dalam menangani masalah bencana di awal, bisa langsung melakukan rebound dan akhirnya berhasil meyakinkan wilayah Gaziantep untuk tetap mendukung dia di pemilu. Nah, adapun di pemilu parlemen, AKP dari 600 kursi, AKP berhasil mendapatkan 268 suara, dan boleh dikatakan wilayah atau dots yang kuning ke kanan ini adalah bagian dari koalisinya Erdogan. Sementara MHP yang juga menjadi koalisi itu 50 kursi. Kemudian CHP ini mendapatkan 169 kursi. Kemudian II Party, Partai Tengah, gabungan antara Kemalis dan Nasionalis, ini mendapatkan 43 suara atau kursi, maaf. Dan yang terakhir adalah Partai Hijau yang mendapatkan 61 suara. Nah, ini yang menjadi komposisi, dan secara kebijakan atau secara sistem, suatu partai bisa membentuk pemerintahan tunggal jika meraih 321 suara.
atau kursi. Nah, tetapi karena AKP hanya mendapatkan 268, maka ia harus berkoalisi, dan koalisinya adalah koalisi yang juga mendukung dia di pemilu presiden, yaitu bersama MHP dan juga YSP, yaitu Partai Reformasi gitu ya, yang dipimpin oleh Fatih Erbakan. Nah, inilah komposisi atau beberapa info mengenai update mengenai pemilu di Turki. Dan dari sini kita bisa melihat beberapa catatan penting. Setidaknya saya mencatat ada lima catatan, dan ini bisa dikategorikan ke dalam 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada malam ini. Kita coba brief terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana figur kepemimpinan Erdogan 5 tahun yang mendatang. Nah, di sini kita bisa mengangkat isu otoritarianisme, kemudian hasil pemilu yang relatif stagnan, artinya suara Erdogan tidak bertambah, tetapi justru yang ada adalah berkurang, karena di tahun 2018 Erdogan mendapatkan 53% suara itu di putaran pertama. Jadi dia langsung straight menangnya. Tapi di pemilu kedua, pemilu 2023, dia membutuhkan round 2 atau putaran kedua. Dan itu pun hanya mendapatkan 52%. Sehingga boleh dikatakan dia kehilangan sekitar 4% suara dari tahun 2018 ke 2023. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah isu suksesi kepemimpinan pasca 2028. Pertanyaan besar yang mungkin akan bisa kita highlight adalah apakah Erdogan akan tetap berusaha untuk memaksimalkan diri gitu ya sampai akhir di tahun 2028, atau justru malah berusaha untuk mengubah konstitusi yang keempat, yaitu untuk memperpanjang jabatan dia, entah untuk periode tak terbatas, atau setidaknya untuk 3 periode atau 4 periode. Mungkin ini isu yang sama ya di negara kita beberapa bulan terakhir terkait tiga periode. Dan kalaupun misalnya kita berbicara soal suksesi kepemimpinan, pertanyaannya adalah apakah ada figur-figur tertentu yang memang akan Erdogan endorse dari AKP? Apakah ia akan endorse anaknya atau anak menantu gitu ya? Atau siapa kira-kira yang memang akan di-endorse oleh Erdogan? Dan ini juga menjadi pertanyaan penting lain, karena kita tahu betapa karismatiknya Erdogan, sehingga kalau yang menggantikan itu tidak sebanding atau tidak mendekati level Erdogan, maka dikhawatirkan AKP justru akan kehilangan suara. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kebijakan Erdogan mengatasi persoalan domestik 5 tahun mendatang. Yang pertama, kita tahu bahwa isu pengotakan masyarakat Turki, sehingga persatuan nasional seharusnya menjadi isu yang harus dikejar oleh Erdogan, terutama dalam masalah pemulihan akibat adanya bencana alam di bulan Februari. Kemudian yang kedua adalah upaya mengatasi krisis ekonomi. Ini juga tidak kalah penting, karena keberhasilan Erdogan membawa ekonomi Turki kembali stabil tentu akan meningkatkan elektabilitas dia. Bahkan bukan tidak mungkin keberhasilan mengatasi krisis ekonomi bisa dijadikan senjata gitu ya dalam tanda kutip untuk mencoba mengeluarkan wacana untuk 3 periode, 4 periode, ataupun periode yang tak terhingga. Kemudian yang ketiga, isu kelompok minoritas, yaitu keberadaan kelompok Kurdi, khususnya yang bergaris keras, yang ekstrim. Ini juga perlu untuk dicermati, karena tahun 2009, Erdogan sebenarnya ingin membuat kebijakan normalisasi terhadap Kurdi. Tetapi karena muncul Arab Spring, dan justru ada tuduhan bahwa PKK menggunakan Arab Spring sebagai sarana untuk memerdekakan diri atau melepaskan diri dari Turki, akhirnya Erdogan membatalkan pencapaian perdamaian yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah isu kelompok minoritas. Itu tadi sudah ya, Afwan. Yang keempat adalah isu Islamisasi secara politik maupun budaya. Termasuk yang terakhir mungkin yang cukup mungkin membahagiakan bagi kelompok Islam, yaitu dikembalikannya Hagia Sophia menjadi masjid, walaupun penuh dengan tentangan. Tetapi yang menarik adalah, ini menarik sebenarnya isunya, karena Erdogan menggunakan surat keputusan Sultan Muhammad II Al-Fatih
yang menjadikan tanah atau wilayah Hagia Sophia itu sebagai tanah wakaf. Dan ketika itu menjadi tanah wakaf dan fungsi adalah masjid, maka tidak boleh diubah fungsinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan Erdogan untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Dan ada satu lagi gereja dari Yunani Ortodoks yang juga diubah menjadi masjid, saya lupa namanya, dan itu gereja tua, gereja abad ke-16 atau 17, sehingga ini juga menjadi satu simbolisasi yang menarik adanya upaya Islamisasi yang semakin masif di dalam politik maupun budaya di Turki. Dan tentunya ketika isu Islamisasi ini muncul, pasti akan ada resistensi dari kelompok yang berhaluan sekuler. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan Erdogan di Timur Tengah 5 tahun mendatang. Yang pertama adanya perubahan geopolitik Timur Tengah dengan adanya kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh Cina. Ini tentu menarik karena ini juga akan turut mengubah bagaimana situasi yang ada di Suriah dan di Yaman. Kemudian ini juga berbicara mengenai bagaimana kemudian Turki berusaha untuk menstabilkan wilayah perbatasannya, sehingga pertanyaannya adalah apakah zero problem with our neighbors policy ini dapat dilanjutkan setelah mengalami atau dianggap gagal dengan adanya Arab Spring dan krisis di Suriah. Dan ketiga adalah isu Palestina-Israel. Kenapa? Karena kita tahu Erdogan sangat mensupport Palestina, tapi di satu sisi juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan bahkan beberapa bulan yang lalu juga sudah ada wacana untuk kembali menguatkan hubungan di antara kedua negara, walaupun sekarang juga sedang bermasalah akibat adanya represi dari pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana kebijakan Erdogan terhadap negara atau lembaga Barat 5 tahun mendatang, mulai dari wacana bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa, dinamika konflik Rusia dan Ukraina, dan kita tahu bahwa Erdogan mendapatkan kredit yang besar karena menjadi mediasi kesepakatan Rusia-Ukraina untuk membuka akses bagi negara lain dalam masalah gandum. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri apakah Erdogan kemudian akan berusaha lebih maju lagi dalam upaya menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina ini. Kemudian yang ketiga, wacana bergabungnya Swedia ke dalam NATO yang diveto oleh Erdogan. Salah satu dalihnya adalah karena Swedia ini mendukung gerakan PKK. Dan beberapa tokoh PKK itu berada dalam suaka atau perlindungan suaka di Swedia. Yang keempat, isu migrasi, karena Erdogan tetap menjalankan isu migrasinya untuk menerima para migrasi atau para migran dari negara lain di Timur Tengah, terutama Suriah, yang hendak ke Eropa, dan kerjasama ini tentu sepertinya akan terus berlanjut ketika Erdogan berhasil terpilih, tapi sampai kapan? Mengingat tentu dengan tidak mudah mengelola ribuan pengungsi dan tanpa ada kejelasan, tanpa ada suatu platform yang jelas akan seperti apa ke depannya. Kemudian yang kelima juga tarik ulur hubungan dengan AS. Kita tahu di masa Erdogan, Turki juga melarang atau menolak penggunaan wilayah Turki sebagai pangkalan militer dari Amerika Serikat. Dan ini pastinya juga akan berkorelasi nanti dengan situasi yang ada di dalam NATO dan juga bagaimana hubungan Turki dengan Rusia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan Erdogan terkait dunia Islam 5 tahun mendatang. Karena kita tahu Erdogan ini digadang-gadang sebagai simbol pemimpin Islam dunia gitu ya. Dan bahkan seringkali ya dijadikan tokoh yang mendapatkan simpati dari komunitas Islam di seluruh dunia. Bahkan saya punya murid di sekolah itu yang dinamakan Erdogan, jadi cukup menarik juga. Dan masih TK, jadi masih TK namanya sudah Erdogan. Dan yang kedua adalah wacana neo-Ottomanisme. Nah, ini juga cukup menarik. Ada beberapa hal yang menarik. Sebagai trivia, Erdogan itu menjadikan 14 Mei sebagai waktu pemilu karena untuk
memperingati kemenangan Adnan Menderes dan Partai Demokrat pada pemilu Turki tahun 1950. Dan kita tahu bahwa Adnan Menderes ini adalah tokoh yang cukup dekat dengan kelompok Islam, dan beliau juga yang mengembalikan penggunaan azan ya secara terbuka dan menggunakan bahasa Arab. Walaupun pada akhirnya kita tahu berakhir tragis karena mendapatkan kudeta dan dihukum gantung. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah menarik adalah penetapan tanggal 28 Mei. Karena di tanggal 29 Mei itu adalah 570 tahun pembebasan Istanbul dari kerajaan atau kekaisaran Bizantium oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi simbolisme yang identik dengan sejarah Islam ini juga apakah menjadi kode tersendiri bagi masyarakat Turki gitu ya. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah tahun ini 1923 adalah 100 tahun berakhirnya Khalifah Utsmaniyah di Turki. Sehingga banyak sekali hal-hal yang berbau sejarah di sini yang bisa kita kaitkan dengan nuansa-nuansa Islam atau Ottoman, dan ini mungkin menjadi tanda-tanda tersendiri untuk Erdogan dan AKP. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Mengingat waktu dan mengingat juga jumlah peserta, maka sebagai pemantik sekaligus moderator, saya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan sumbangsih saran gitu ya, atau pendapat secara bebas saja. Jadi mau digabung antara pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, silahkan. Mau membahas hanya fokus di pertanyaan 1, 2, silahkan, dan seterusnya. Tapi mengingat waktu yang terbatas, maka mohon maaf jika waktu memberikan pendapat tetap hanya maksimal 5 menit. Mungkin itu dari saya sebagai pemantik. Jika ada tanggapan dari teman-teman untuk sumbangsi sarannya, dipersilahkan. Mungkin sebagai pembuka, Mas Hasbi selaku Ketua Insyirah ingin memberikan saran, sebagai peserta Mas Rizky ya. Nah, sebagai peserta. Iya. Karena ketua tidak akan mempengaruhi apa-apa ya. Nah, ini sangat terkait dengan pemahaman kita terkait dengan dengan pembahasan hari ini. Saya secara pribadi tidak mengikuti ya secara detail bagaimana dinamika politik Turki. Cuman yang kesan yang saya dapatkan adalah bahwa saya juga melihat beberapa kali wawancara di YouTube dengan anak-anak muda Turki ya. Dan mereka kan berinteraksi langsung dengan orang tua dan kakek nenek mereka, dan saya melihat memang Erdogan itu sangat, dari satu sisi ya, terlepas dari kontroversi dan macam-macam, misalnya di otoriter atau apa, tapi bagi masyarakat Turki yang punya giroh keislaman yang cukup tinggi begitu, saya kira ya Erdogan itu adalah harapan buat mereka gitu. Dan saya melihat mereka, apalagi misalnya dibandingkan dengan partai koalisinya Kemal itu ya dan kawan-kawan gitu, yang kalau saya melihat banyak yang trauma dengan ideologi Kemalisme yang pernah ada. Dan saya melihat masyarakat Muslim yang khususnya tingkat keislamannya itu masih kuat, itu mereka akan betul-betul memperjuangkan Erdogan gitu. Terlepas dari kontroversi sejauh mana Islam itu diaplikasikan oleh Erdogan ya, tapi saya melihat bahwa ya lebih mending Erdogan lah daripada rezim-rezim sebelumnya gitu, rezim-rezim sebelumnya sebelum Erdogan berkuasa. Karena seperti yang tadi Mas Riki juga katakan ya, saya sempat melihat sekilas gitu sejarah perjalanan politiknya Turki setelah Mustafa Kemal itu memang sangat tidak stabil, Mas Riki ya. Kudeta berkali-kali gitu, kemudian saling menjegal, otoritarianisme dan macam-macam gitu, itu terjadi. Dan bahkan
98 yang Partai Refah ya kalau tidak salah itu kan juga dikudeta ya gitu, dan stabilitas politik itu terjadi di eranya Erdogan gitu. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan menarik mungkin ya adalah apa yang membuat Erdogan itu tiba-tiba menjadi otoriter. Kalau kita coba, ini saya tidak tahu variabel apa poin-poinnya dan bagaimana itu ya konteksnya ya, tapi kalau kita lihat kan ada banyak faktor yang membuat seorang pemimpin itu otoriter. Yang pertama bisa jadi karena memang di framing otoriter, padahal tidak otoriter sebenarnya gitu ya. Kan otoriter itu kan juga menjadi sangat subjektif ya, tergantung kepentingan politik gitu. Saya juga sempat mengikuti sedikit apa namanya, sedikit obrolan tentang itu gitu. Kalau bahkan ada bahkan yang mengkritik ya kelompok-kelompok liberal dan barat gitu yang selalu mengangkat-angkat isu otoritarisme Erdogan yang kalau dilihat dari sisi yang lain, Erdogan itu sangat sangat banyak berkontribusi. Tapi apa ya? Saya malah lupa itu. Tapi begini, apa namanya? Kalau saya melihat ada dua poin ya, Mas Rizky ya. Kenapa? Kalau saya melihat secara sekilas gitu, kenapa Erdogan itu tetap menjadi menjadi harapan masyarakat gitu. Yang pertama adalah karena masyarakat melihat stabilitas ekonomi dan politik Turki 20 tahun terakhir itu dan itu terjadi di bawah Erdogan dengan berbagai capaian-capaian yang terjadi gitu. Jadi secara dalam perspektif kepentingan dalam perspektif kepentingan duniawi lah kira-kira. Ya Erdogan itu bisa diandalkan gitu kan. Dengan berbagai capaian-capaian yang Erdogan dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari aspek religius. Erdogan itu mampu memberikan kebebasan beragama utamanya kepada umat Islam yang selama ini merasa terintimidasi ketika mereka ingin menjalankan agamanya. Apalagi Turki ini walaupun dipaksa untuk tetap sekuler ya tidak akan mungkin bisa gitu. Nah, ini menurut saya menjadi dua poin utama kenapa Erdogan masih bisa menang gitu ya. Selain mungkin pastinya adalah tadi yang masih saya katakan upaya-upaya politik bergabungnya kelompok-kelompok tertentu yang menambah suara. Itu sih mungkin dari saya. Cuman ini tadi yang saya lupa tadi mau katakan ya. Di Indonesia itu kan begini, di Indonesia itu kan sama-sama ininya fenomenanya populisme Turki dan Indonesia kan sama-sama membawa, kalau di Turki kan agama katanya, bawa Islam. Kalau di Indonesia kan populisme rakyat kecil kan, wong deso gitu kan katanya gitu. Nah, cuman kalau di Indonesia ada yang mengatakan kenapa kecenderungannya rezim sekarang otoriter itu karena mereka melindungi kepentingan ekonomi politik para oligarki, utamanya kepentingan Cina. Nah, itu kalau dalam konteks Indonesia gitu. Nah, kalau bahkan sampai muncul gagasan 3 periode kan, gitu katanya kan untuk melindungi itu. Nah, yang menarik di Turki itu sebenarnya adalah apa yang membuat Erdogan itu juga mengarah kepada itu. Apakah ada kepentingan ekonomi politik di sana gitu, termasuk isu ini tadi, isu korupsi ya. Apakah itu juga menjadi bagian dari kepentingannya Erdogan supaya nanti Erdogan tetap bisa berkuasa atau nanti tetap memastikan yang berkuasa itu adalah orang-orang yang sepihak dengan dia agar nanti setelah tidak berkuasa lagi berbagai potensi skandal-skandal yang mungkin Erdogan pernah lakukan itu tetap diamankan gitu. Itu menjadi pertanyaan besar sih. Saya belum pernah belum sempat ya mencari-cari ya jawaban dari itu gitu. Itu mungkin Mas Rizky, ada banyak ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Siap, terima kasih Mas Hasbi atas insight-nya. Jadi memang kalau dari kacamata Mas Hasbi gitu ya, bahwa ya problemnya adalah ya memang Erdogan dianggap sebagai harapan bagi masyarakat Muslim, nggak cuma di Turki tapi di seluruh dunia, sehingga memiliki tingkat popularitas yang begitu tinggi. Selain itu keberhasilannya dalam membawa ekonomi Turki kembali stabil di tahun 2000-an misalnya, dan juga memberikan stabilitas terkait hubungan sipil militer, itu dianggap sebagai pencapaian yang mungkin belum pernah dilakukan oleh pemimpin Turki lain sejak masa Republik. Dan ini dianggap sebagai hal yang membuat bahasanya rakyat menjadi lebih nyaman
Karena setidaknya walaupun Erdogan lagi, tetapi ritme demokrasi juga tetap terjaga. Bahkan kita tahu di tahun 2007 saja, itu sebenarnya ada kekhawatiran bahwa militer akan melakukan kudeta, tetapi justru malah tidak melakukannya sama sekali gitu ya. Baru tahun 2015 melakukan kudeta dan itu pun juga langsung dipatahkan oleh rakyat, dan ini menjadi tanda betapa kuatnya Erdogan di Turki. Mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan sumbangsih saran. Di sini juga ada Ibu Nur Aziza. Assalamualaikum Bu. Ini dosen senior kita dari UMY ya, Masya Allah. Kemudian ada Mas Musa Maliki. Nah, ini juga pakar Islam kita, salah satu dosen Islam dan hubungan internasional di UPN. Mungkin ada Mas Daniel Darwis juga dari Papua, Masya Allah. Di Papua sekarang sudah jam 11 malam kayaknya. Sudah jam 11 malam ya, betul. Iya, luar biasa. Di sini juga ada ini Mas Aprilia berarti ya, Mas Aprilia Unida. Ini Dean of Faculty ini Prof. Takdir nih jangan-jangan. Kita punya beberapa dean itu sebenarnya di sini, di Hezera. Oh, Masya Allah. Ada Mas Fahlesa, Dekan Fisip Budi Luhur, ya kan? Ya, ada ini Pak Latif, Ustadz Latif dari Unida. Oh ya, betul. Oke. Ini Bu Nur Azizah ingin memberikan sumbangsih. Ya, silakan Ibu. Maaf nih, nggak pakai video. Ya, terima kasih sekali. Ini saya terlambat, tapi menarik sekali kelihatannya. Sebetulnya membicarakan Turki memang menarik ya. Itu kalau orang Islam pasti suka gitu. Sebagian besar pasti suka gitu. Tapi kalau melihat dari angkanya yang kemarin sebetulnya tipis-tipis ya. Cuman sekitar 52% menangnya ya. Dan sudah 3 kali periode dan sebagainya. Saya ingin bertanya aja karena saya juga bukan ahli Turki gitu. Apakah tidak timbul kejenuhan gitu ya pada periode-periode mendatang gitu, karena yang pertama kita nggak tahu siapa kader yang dijadikan sebagai penerus Erdogan. Erdogan nggak mungkin terus menerus ya, karena sudah lama sekali dan pasti suatu titik kan pasti akan harus ada kaderisasi. Nah, kaderisasinya ini yang ingin saya tanyakan kepada pembicara gitu. Dan kalau kemenangannya hanya tipis seperti itu gitu, ya kalau bagi kita orang Islam sih sangat bangga dan sangat senang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari konteks internasional kan dia juga mempunyai banyak sekali musuh dalam tanda petik yang tidak menyukai kehadiran Erdogan yang malang melintang di dunia internasional gitu ya, termasuk seperti menjadikan Masjid Hagia Sophia dan sebagainya. Itu kan pasti muncul pertentangan-pertentangan yang luar biasa dari negara-negara non-Muslim gitu. Jadi saya ingin tanya aja Mas, kira-kira kaderisasinya gimana gitu dan nantinya ke depannya bagaimana gitu, karena di sana kelihatannya kan hanya ada 2 opsi ya, Erdogan atau sekuler gitu. Nah, itu juga membuat head to head ya. Jadi nggak ada jadi betul-betul jadi oposisi gitu. Jadi head to head. Kalau Erdogan ini ada kelemahannya pasti akan membuat
nilai positif untuk sekuler gitu, meskipun sampai dengan sekarang mungkin memang masih belum menang ya, belum menang tapi juga sudah hampir 50% gitu kan. Dan sekulerismenya kelihatannya juga didukung oleh militer lagi gitu kan. Militer kan berada di pihak-pihak yang sekuler gitu. Jadi kalau saya melihat sebetulnya posisi Erdogan itu apa miris-miris juga gitu ya ke depannya ya, kelompok Islam ini miris-miris juga gitu karena tadi head to head, kemudian sudah hampir 50%, kemudian belum kelihatan kaderisasinya. Ya, kayaknya gitu-gitu deh Mas gitu. Monggo, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nur Aziza. Dari pengamatan saya secara pribadi gitu ya, memang ada dua kemungkinan. Kalau secara langsung itu tokoh yang memang terkesan dipersiapkan, tentu yang pertama adalah anaknya sendiri atau anak menantunya sendiri dari Erdogan, yaitu Berat Albayrak. Dan Berat Albayrak ini sendiri boleh dikatakan sudah memiliki pengalaman di dunia pemerintah. Jadi latar belakangnya adalah bisnis. Latar belakangnya adalah beliau adalah seorang pebisnis berbasiskan energi, jadi usahanya di bidang energi. Dan di tahun 2015, ya kalau tidak salah di tahun 2015 pada masa Perdana Menteri Davutoglu, beliau sudah dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Nah, di tahun 2018 di kabinetnya Erdogan, ia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tetapi memang tidak selesai karena tahun 2020 dia terkena suatu masalah, suatu kasus, sehingga akhirnya harus mengundurkan diri atau diganti dengan yang lain. Awalnya banyak yang menganggap bahwa Berat ini yang akan diproyeksikan sebagai pengganti Erdogan. Awalnya. Tetapi karena ya persoalan di tahun 2020 akhirnya membuat Berat itu tidak lagi muncul ke permukaan. Dan juga dikhawatirkan bahwa indikasi adanya kepentingan Erdogan untuk melanggengkan kekuasaannya melalui menantu. Sehingga ini tentu akan menjadi hantaman yang sangat berat buat kampanye Erdogan ataupun nanti kampanyenya Berat jika memang diajukan sebagai pengganti Erdogan. Nah, adapun yang kedua yang boleh dikatakan cukup menonjol itu adalah Ismet Yilmaz. Nah, Ismet Yilmaz itu sekarang menjadi ketua parlemen dari AKP dan boleh dikatakan memiliki kapasitas yang cukup layak. Tetapi Ismet Yilmaz ini juga cenderung senior. Saya lupa, kalau tidak salah umurnya juga sudah 60 tahun ke atas, jadi tidak mewakili generasi muda. Ini juga yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri untuk Erdogan. Belum lagi secara kapasitas pribadi, Ismet Yilmaz tidak dianggap memiliki kapasitas yang cukup layak dengan Erdogan. Dan jadi itu dua nama yang muncul ke permukaan, selain tentunya wakil presiden yang sekarang. Jadi wakil presiden yang sekarang juga memiliki potensi sebenarnya untuk melanjutkan kepemimpinan dari Erdogan, yaitu Fuat Oktay. Tetapi ya kita tidak tahu apakah memang ia yang kemudian akan didorong, karena pada dasarnya Fuat Oktay ini juga ya boleh dikatakan pengalamannya juga terbatas dalam dunia politik karena lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pegawai negeri khusus dan akademisi. Nah, ini yang mungkin, dan ketiadaan dari calon penerus suksesi Erdogan yang dalam hemat saya ini justru membuat Erdogan harus muncul lagi. Inilah yang kemudian seolah-olah
mengunci Erdogan untuk terus ikut dalam pemilu. Karena memang kekhawatirannya adalah jika bukan Erdogan, maka dan AKP tidak mampu untuk mendorong seorang sosok yang memang memiliki popularitas layaknya Erdogan, dikhawatirkan justru AKP akan mengalami kekalahan di pemilu tahun 2023 dan tentu nanti juga termasuk di tahun 2028. Apakah kemudian Erdogan akan mengkader secara khusus? Wallahu a'lam. Kita masih harus melihat susunan komposisi dari Menteri Erdogan, karena biasanya yang sudah-sudah ya, itu jika suatu kepala negara ingin melakukan suksesi yang berasal dari partai yang sama, itu kita bisa melihat dari kapasitas pengalamannya sebagai menteri atau sebagai kepala daerah. Tapi tentu kita masih harus menunggu beberapa tahun yang akan datang. Mungkin seperti itu kalau pendapat saya secara pribadi ya, Bu Nur Azizah. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang lain yang hendak menambahkan, dipersilahkan. Izin masuk Mas Rizky nih, karena yang lain pada diam ya mungkin ya, belum bersuara. Silakan Mas. Ini Mas, saya juga melihat gini ya, dari fenomena kemarin itu kan ternyata kalau ada yang mengatakan ini adalah pertarungan antara Islamis dan sekuler juga kayaknya tidak sepenuhnya benar lagi sekarang ya. Karena Erdogan juga ada yang mengatakan ya, Erdogan juga sebenarnya tidak betul-betul memperlihatkan narasi Islamisme kan. Bahkan Erdogan juga dalam berbagai kesempatan ya, konon kabarnya dalam beberapa pidato itu menyampaikan ya negara itu harus sekuler gitu. Seperti itu. Dan apalagi dalam koalisinya Erdogan kan juga tadi Mas Rizky menjelaskan ada kelompok nasionalis yang bahkan sangat nasionalis gitu bergabung dengan Erdogan. Itu satu sisi gitu. Jadi di sisi yang lain yang CHP itu juga kan ini ya, melihat landscape politik Turki yang sangat kental dengan nuansa Islam gitu. Akhirnya untuk kekinian, akhirnya mereka juga tidak bisa menutup diri lagi terhadap isu-isu Islam. Ya, sehingga terlihat mereka menjadi lebih moderat kan. Kemudian kalau tidak salah, kemudian ada anggota partai di partai CHP partai apa itu CHP atau apa gitu yang berkerudung kalau tidak salah kan. Itu terus ada partainya Ahmet Davutoglu tadi yang juga bergabung juga partai Islam gitu. Sampai sehingga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pertarungan antara Erdogan dan Kemal ini bukan lagi sebenarnya sekularisme versus Islamisme, tapi ya soft sekularisme mungkin dengan hard gitu ya. Nah, kalau kita pakai istilah radikal dan moderat mungkin ya sekularisme agak radikal dengan sekularisme agak moderat gitu, atau mungkin gitu kira-kira. Tapi poin yang penting menurut saya adalah begini ya, kita mungkin bisa menduga bahwa seandainya misalnya masa depan politik Turki setelah Erdogan adalah di koalisinya CHP gitu misalnya, nampaknya tidak akan seradikal atau tidak akan seeksklusif yang dulu ininya sekularismenya gitu. Karena ini saya kalau kita amati kan juga sudah menjadi gejala global ya. Kalau di barat itu kan sayap kanan ya, ultranasionalis. Kalau di dunia Islam itu kan gerakan-gerakan atau nuansa-nuansa keislaman gitu. Atau ada yang mengatakan populisme Islam yang malah yang menjadi trending gitu. Nah, sehingga saya kira di Turki juga, walaupun nanti di masa depan, walaupun kita tidak tahu secara pasti figur yang akan datang siapa kira-kira pasca Erdogan, tapi nampaknya nuansa-nuansa keagamaan itu akan diakomodasi dan tidak akan sesekuler yang dulu. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, teknologi dan lain-lain sebagainya, generasi yang sekarang itu, generasi milenial yang
mereka sudah bisa mengakses semua informasi dan lain-lain sebagainya, dan itu malah membuat kondisi menjadi semakin membuat masyarakat itu semakin terbuka gitu dan semakin kritis. Kalau saya sih begitu ya, Mas Rizky. Kalau saya bisa melihat ya, mencoba untuk mengira-ngira gitu ke depan. Kalau memang bukan kalau partainya yang partai Kemalis ini bukan sekedar gimmick gitu, yang soal akomodatifnya terhadap Islam, saya kira ke depan juga walaupun bukan lagi ini AKP, tetap sekularisme radikal seperti Kemal di kemarin itu kayaknya sudah tidak dipakai lagi gitu di periode-periode yang ke depan. Itu Mas Rizky. Mungkin Ustadz tadi Ustadz Rudi tadi masuk ya. Iya, Ustadz Rudi. Silakan, kepada Ustadz Rudi. Ya, ingin memberikan pendapatnya. Oh, iya perjalanan. Siap, ya Manila. Nanti kalau ada perjalanan saya mungkin di akhir. Siap. Baik, ya mungkin karena sekali lagi long weekend pekan ini, jadi banyak yang berada dalam perjalanan untuk bertemu dengan sanak keluarga ya di kota lain. Mungkin ada lagi teman-teman, Mas Daniel, Mas Musa. Ini Mas Daniel mau ngomong kayaknya nih. Oh ya, tadi sebentar iya, ada. Iya baik. Terima kasih Mas Rizky untuk kesempatannya. Jadi memperbincangkan masalah Turki ini memang menjadi sebuah hal yang menarik ya, apalagi di tengah momentum kemenangan dari Erdogan pada tahun 2023 ini. Jadi kalau saya sendiri melihat bahwa kemenangan Erdogan di pemilu 2023 ini itu menyisakan sebuah polarisasi politik di tengah-tengah masyarakat Turki. Karena ya sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Nur Azizah, range suaranya itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 4,2% dari total suara keseluruhan. Sehingga memang kalau dalam kondisi seperti ini ya tentu ya Erdogan ini akan berusaha untuk kemudian memperkuat posisi politiknya, dalam artian bahwasanya bagaimana ya posisi politik daripada Erdogan itu kemudian mampu stabil dalam upaya menjalankan pemerintahannya, dan ini nanti bisa kita lihat dari komposisi menteri mungkin yang akan dipilih oleh Erdogan, karena stabilisasi politik dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu menjadi sebuah hal yang penting seperti itu. Jadi ya di masa-masa awal ini sepertinya Erdogan akan lebih fokus pada upaya untuk kemudian memperkuat posisi politiknya dan mencapai stabilisasi politik di tengah kemenangannya. Kemudian ya kalau bicara masalah ya otoritarianisme ya tentu ya politik ini ya jalan ya untuk digunakan melakukan pengaturan dari sebuah negara, dan tentu seorang politisi itu akan menggunakan kekuasaan itu sebagai sebuah jalan untuk kemudian menegakkan keadilan dan kebaikan bagi masyarakatnya. Walaupun memang kemudian ya tentu akan ada pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat dari sisi aspek kepemilikan politik yang kemudian dimiliki oleh ya seseorang. Ya, sehingga ya isu otoritarianisme ini memang kalau diarahkan pada sebuah kondisi, ya Erdogan itu ingin membangun sebuah tata politik yang ya baik bagi Turki dengan tentunya komposisi dukungan masyarakat yang kuat, itu bukan menjadi sebuah hal yang buruk seperti itu, dalam artian bahwasanya ketika memang kemudian figurnya itu menjadi suatu figur yang
ditopang oleh masyarakat, kemudian mampu untuk menciptakan sebuah stabilisasi politik di tengah kepemimpinannya, dan ya setidaknya memperoleh dukungan di tengah berbagai macam bentuk adanya kelompok-kelompok yang mungkin berseberangan dengan dia seperti itu, maka ya ini menjadi sebuah hal yang penting, karena memang dalam dunia politik ya kita tidak bisa berpandangan bahwa semua akan berpihak kepada kita seperti itu. Namun ya dalam politik ya seni kepemimpinan itu adalah seni di mana seorang pemimpin itu mampu melakukan manajemen yang baik di tengah berbagai macam bentuk ya polarisasi kepentingan politik yang kemudian ada di sebuah negara seperti itu. Sehingga ya kalau ya setidaknya untuk saat ini dalam pandangan saya bahwasanya di tahap-tahap awal kepemimpinan Erdogan itu lebih akan berusaha untuk menciptakan sebuah stabilisasi politik dalam pemerintahannya. Kemudian tentunya juga membangun hubungan baik dengan militer seperti itu. Karena ketika Erdogan ini mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan militer, upaya-upaya untuk kudeta itu juga kemudian akan mampu untuk diminimalisir adanya ya peluang seperti itu. Jadi ya kalau setidaknya menurut pandangan saya stabilisasi politik itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kemudian diciptakan oleh Erdogan dalam periodisasi kepemimpinannya pada 5 tahun yang akan mendatang. Ya mungkin itu dari kami, Mas Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Daniel atas pandangannya. Tadi saya sempat mendengar Bu Nur Azizah memanggil. Apakah benar, Bu? Iya. Iya. Bagaimana, Saya nggak melihat apa ya sebetulnya alternatif yang ditawarkan oleh oposisi terhadap kepemimpinan Erdogan itu. Kalau saya sebagai orang yang orang Islam di negara-negara Islam memang sangat bangga dengan Erdogan, tetapi sebetulnya memang saya agak khawatir gitu ya dengan situasi yang kemenangan yang sangat tipis tadi gitu. Jadi, tapi memang saya tidak melihat juga sebetulnya alternatif kebijakan apa yang ditawarkan gitu. Karena jangan-jangan memang di Turki ini masih belum berbasis pada kebijakan gitu ya, tetapi juga lebih berbasis pada kepemimpinan tokoh gitu ya. Meskipun memang ada kebijakan-kebijakan yang misalnya mengislamisasikan maksudnya kebijakan-kebijakan luar negeri yang pro pada negara-negara Islam, dukungan terhadap negara-negara Islam, kiprah Turki yang luar biasa di negara-negara di luar negeri dan sebagainya. Tetapi di dalam negerinya sendiri sebetulnya apa ya Mas yang ditawarkan oleh oposisi itu gitu. Saya kok nggak melihat juga sebetulnya apa yang ditawarkan oleh oposisi itu selain ideologi sekuler tadi gitu. Perekonomian yang lebih baik kah gitu atau apa gitu, sehingga ketika ini belum terjawab ya saya kira tidak ada ini juga ya alasan untuk memilih kelompok-kelompok oposisi gitu. Sekarang alasannya tidak kuat gitu atau belum sangat kuat gitu. Tapi saya ingin memperoleh pendapat tentang hal ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Azizah. Ya, memang problemnya kegagalan dari partai oposisi atau koalisi oposisi dalam menawarkan suatu isu yang di luar dari serangan terhadap Erdogan. Jadi kalau yang memang terlihat dari kampanye-kampanye selalu yang
dikemukakan adalah mengenai masalah menghindari otoritarianisme di bawah Erdogan. Dan ini yang mungkin nanti berkorelasi dengan tadi pendapatnya dari Mas Daniel, bahwa pada dasarnya rakyat itu tidak di negara tertentu, dalam kasus tertentu, bisa jadi negara itu, atau rakyat itu tidaklah mementingkan apakah suatu pemimpin itu harus dibatasi jumlah periode kepemimpinannya, atau boleh ditambah jika memang dianggap mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Karena memang sekali lagi yang disasar oleh pihak oposisi itu bermuara pada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana mencegah agar Erdogan tidak lagi berkuasa, mengingat sudah 20 tahun dia berkuasa sejak menjadi Perdana Menteri tahun 2003. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan sistem pemerintahan dari presidensial kembali ke parlementer. Inilah yang menyebabkan mengapa Ahmed Davutoglu itu bela-belain untuk apa bahasanya, untuk memilih bergabung dengan kelompok oposisi. Karena Davutoglu, seorang Islamis, mantan Perdana Menterinya di zaman Erdogan, itu tidak setuju dengan sistem presidensial. Dan sepertinya Davutoglu juga sudah melihat sinyalemen bahwa Erdogan akan menggunakan sistem presidensial ini sebagai alat untuk kepentingan politik Erdogan. Itulah yang menyebabkan mengapa akhirnya dia berpisah jalan. Dan yang ketiga adalah alternatif untuk mengembalikan ekonomi Turki dengan lebih mengarah pada ekonomi berbasis pasar. Nah, jadi dan salah satu yang kemudian terkait masalah ekonomi yang disasar adalah menyalahkan Erdogan terkait inflasi Turki yang mencapai 85% di tahun 2022 akibat adanya devaluasi Turkish lira. Padahal Erdogan saat itu mengeluarkan kebijakan devaluasi dengan harapan bisa memperkuat Turkish lira dalam menghadapi pergolakan ekonomi yang saat itu juga sedang dihadapi oleh Turki. Tetapi kalau untuk kebijakan yang bersifat direct, yang bersifat langsung menyasar gitu ya, bahwa ketika terjadi krisis yang harus kita lakukan adalah ini, dan ini, itu tidak ada. Dan ini saya sepakat dengan Bu Nur Azizah, artinya kelompok oposisi juga gagal memainkan momentum dengan memberikan tawaran-tawaran yang lebih konkret. Nah, selain itu, figur kepemimpinan di kelompok oposisi boleh dikatakan lemah. Jadi Kemal Kılıçdaroğlu ini sudah 3 kali berhadapan dengan Erdogan dan ketiga-tiganya kalah. Sehingga tidak ada suatu penyegaran gitu ya. Misalnya mendukung anak muda untuk maju menantang Erdogan, itu tidak ada. Di tahun sebelumnya, mungkin figur yang cukup karismatik sebenarnya adalah Sinan Ogan, tetapi masalahnya Sinan Ogan itu tidak didukung oleh partai yang cukup kuat. Bahkan kelompok aliansi ancestral itu tidak mendapatkan suara sama sekali, atau kursi sama sekali di parlemen. Jadi kemungkinan besar ya entah Sinan Ogan atau salah satu pemimpin dari ancestral yang akan ditarik menjadi menteri di kepemimpinan Erdogan 2023 ini. Tapi dari sisi kursi itu gagal. Jadi sekali lagi ya memang banyak variabel, banyak faktor, tetapi ya kegagalan oposisi dalam mengambil momentum, dalam memainkan isu secara cantik gitu ya, ini menjadi permasalahan. Nah, satu lagi. Dari 6 partai yang berkoalisi di oposisi, itu semua beda kepentingan atau beda ideologi. Ini yang juga dianggap kekhawatirannya adalah masa depan Turki kemudian bagaimana kalau 6 partai yang berbeda ideologi ini kemudian memimpin negara. Bagaimana nanti proses pengambilan kebijakannya. Dikhawatirkan justru malah terjadi intrik ataupun konflik secara internal koalisi. Sehingga pengambilan kebijakannya justru tidak tepat seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi misalnya Kılıçdaroğlu dari CHP atau Partai Rakyat Republik itu Kemalis,
kemudian ada partai Islam, yaitu Felicity Party, itu Islam konservatif. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika Virtu Party itu dilarang oleh apa ya kita sebutnya, oleh rezim militer ya, atau katakanlah pemerintah Turki di tahun 2001, muncul dua partai, AKP dan Felicity. AKP mewakili Islam moderat, Felicity itu mewakili konservatif. Tapi justru yang Felicity di pemilu sekarang bergabung ke koalisi oposisi. Ini sesuatu hal yang bagi sebagian juga aneh. Kenapa? Karena udah tahu ujung-ujungnya siapapun yang kita usung jadi presiden, pokoknya jangan Erdogan yang menang. Tapi secara ideologi ya ini sudah menjadi pertanyaan tersendiri dan ya pada akhirnya tidak mampu dimaksimalkan secara lebih konkret ya. Dan alhasil mereka pun kembali mengalami kekalahan seperti itu. Dan dari Mas Daniel mungkin ya jadi tantangan nanti adalah isu demokrasi, karena sebagaimana Mas Hasbi sempat sampaikan, ini masalah framing juga tidak kalah penting ya. Artinya kalau misalnya narasi yang selalu dibangun adalah persoalan demokrasi, ketaatan terhadap pembatasan jumlah periode seseorang bisa memimpin suatu negara, maka ya itu pun yang akan selalu disuarakan. Artinya mau kayak gimana juga Erdogan akan senantiasa diserang terkait mengenai masalah hal itu. Terkait mengenai militer, sejak kudeta gagal tahun 2015, Erdogan melakukan pembersihan terhadap jenderal-jenderal militer yang dianggap pro-sekuler atau yang terlibat, atau tuduhannya sebenarnya adalah terlibat dengan kudeta, dan diganti dengan jenderal-jenderal yang memang pro terhadap Erdogan. Nah, cuma jadi narasi militer di Turki itu tidak lagi sebagai penjaga nilai-nilai Kemal. Jadi kalau di zaman dahulu, kenapa militer itu melakukan kudeta hampir per 10 tahun? Jadi tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 97. Itu lebih dikarenakan Perdana Menteri yang saat itu menjabat dianggap menggerus tradisi-tradisi Kemalis. Nah, tetapi sejak tahun 2007, Erdogan sebenarnya sudah mampu untuk menguasai militer. Dan dengan kegagalan kudeta militer tahun 2015, itu semakin mengokohkan posisi Erdogan atas militer sebenarnya. Tetapi ya tentu yang namanya militer, ya kalau kita baca buku-buku klasik ya, di tahun 60-an, terkadang mereka memiliki karakteristik tersendiri yang bisa membuat mereka merasa bahwa kepemimpinan Erdogan yang terlalu lama justru bisa mengancam nilai-nilai nasionalisme Turki itu sendiri. Jadi ya, wallahu alam, apakah kemudian ada figur-figur militer tertentu yang kemudian akan naik dan merasa bahwa Erdogan ini sebagai ancaman karena berkuasa terlalu lama, ya itu bisa saja terjadi. Tapi sejauh ini yang saya tangkap adalah militer di Turki sendiri sudah berada di bawah pengaruh dari Erdogan. Setidaknya dari jenderal-jenderal yang memegang jabatan strategis, semuanya sudah memiliki afiliasi kepada Erdogan. Seperti itu. Silakan Mas Raka Seno. Ini mungkin kita batasi sampai jam 10 kali Mas Hasbi ya, maksimal. Ya. Mas Saya Rizky. Ini ada, sebentar, ada dua suara. Mungkin ke Mas Raka, silakan. Ini saya kedengaran. Kedengaran sudah, jelas. Ini saya izin buka video ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya juga dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya kebetulan juga junior dari Bang Reski ini. Terima kasih pertama atas kesempatannya membahas tentang bagaimana peta politik Erdogan ke depan. Tapi kalau saya sendiri melihat
menarik sebenarnya membahas tentang bagaimana peta politik yang dilakukan Erdogan setelah dia terpilih dan 5 tahun ke depan. Kita tahu kemarin Erdogan sempat melakukan normalisasi hubungan politik dengan Israel ya. Saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman dengan Saddam Al-Jihad itu salah satu presiden ASEAN Afrika Youth Government. Dia mengatakan bahwa teman-teman melihat sebenarnya Erdogan ini diindikasikan antek-antek Israel gitu. Tapi sebenarnya saya melihat kalau untuk peta politik sendiri tidak ada masalah gitu, asalkan Turki mampu melakukan dorongan-dorongan politik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan gitu di Palestina. Dan sebenarnya kalau kita melihat sendiri bagaimana sih parlemen sendiri dalam merespon normalisasi nanti ya ke depan ya, kalau kita melihat menormalisasi kebijakan atau kerjasama politik kembali dengan Israel yang sempat diputus di tahun 2018 kemarin. Jika melihat hal itu, kira-kira apa yang terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Ini jadi kayak kuliah ya, bukan jadi kayak FGD, Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai masalah bagaimana respon dari parlemen, kita harus memahami dulu konstitusi Turki pasca 2017. Di dalam konstitusi Turki pasca 2017, dengan adanya sistem presidensial, sebenarnya kekuatan eksekutif itu berada di tangan presiden, bukan lagi berada di tangan Perdana Menteri, atau bukan lagi berada di tangan parlemen secara umum. Sehingga berbagai macam kebijakan itu bisa diinisiasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kabinet Erdogan, termasuk terkait mengenai masalah normalisasi hubungan dengan Israel dan seterusnya. Dan indikasi Erdogan untuk membina normalisasi sebenarnya memang sudah ada, dan mereka sudah kembali membuka kedutaan besar masing-masing, baik di Ankara maupun di Tel Aviv, gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah secara historis Turki dan Israel adalah mitra. Secara historis adalah mitra. Baru di zaman Erdogan muncul ketegangan-ketegangan ataupun friksi karena Erdogan pada hakikatnya adalah dia adalah pendukung Palestina. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Erdogan sendiri sejatinya adalah banyak yang mengaitkan beliau dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang memang sangat peduli dengan kemerdekaan Palestina. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, setiap kali memberikan salam, Erdogan tuh memiliki simbol yang khas, yaitu jari 4. Nah, jari 4 ini ada beberapa terjemahan, tetapi salah satu terjemahannya adalah peristiwa represif dari pemerintahan Abdul Aziz As-Sisi di Rabiatul Adawiyah Square di Mesir ketika terjadi krisis politik pasca dijatuhkannya Muhammad Mursi. Dan simbol 4 ini adalah simbol sebagai dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin sebenarnya. Dan tetapi di satu sisi, Erdogan tidak bisa menafikan bahwa kerjasama dengan Israel itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh Turki. Baik dari sisi ekspor-impor, ataupun dari sisi politik kawasan. Dan melihat tren bahwa negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, yang hendak melakukan normalisasi, maka Turki pun juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk benar-benar memutuskan hubungan diplomatik. Satu-satunya yang bisa membuat Erdogan memutuskan hubungan diplomatik itu kalau Israel melakukan tindakan represif terhadap Palestina yang terbukti dari pertama tahun 2006 ketika Erdogan menghujat Shimon Peres dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, dan itu sempat viral karena Shimon Peres di sampingnya, kemudian Erdogan terus ngerocos saja walaupun moderator sudah berusaha menghentikan Erdogan. Kemudian yang kedua itu kasus Mavi Marmara, yaitu kapal
di tahun 2010 ya, kapal kemanusiaan dari Turki yang diserang oleh Angkatan Laut Israel di perairan menuju ke Palestina, karena saat itu Mavi Marmara membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Dan terakhir adalah respon Erdogan yang mengutuk aksi dari Israel di Yerusalem pada saat bulan Ramadan kemarin, walaupun belum sampai pada tingkat untuk memutuskan hubungan diplomatik. Tapi kalau yang kasus Mavi Marmara itu sampai diputus hubungan diplomatiknya karena Mavi Marmara ini adalah kapal Turki, gitu ya, berbendera Turki. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Dan bagaimana peran parlemen? Ya, kita bisa melihat komposisi parlemen di Turki sekarang. Itu koalisi Erdogan sudah mendapatkan 323 suara. Artinya dia sudah bisa untuk membentuk koalisi atau pemerintahan karena syaratnya adalah 321. Dan jika sesuai gitu ya prediksinya, maka komposisinya akan diisi oleh AKP yang berbasis Islam moderat, kemudian yang kedua adalah MHP yang berbasis nasionalis, kemudian ada juga Partai Refah Baru yang berbasis Islam konservatif, dan ada kemungkinan besar perwakilan dari Ancestral Alliance, kemungkinan besar adalah Sinan Ogan yang masuk. Dan ya boleh dikatakan secara parlemen sudah aman, karena mereka sudah mendapatkan suara mayoritas, sehingga apapun kebijakan yang Erdogan inginkan tentu akan lebih mudah untuk di ACC. Kalaupun misalnya di parlemen terjadi deadlock atau tidak memenuhi quorum untuk dilaksanakannya keputusan otomatis, maka suara 323 ini sudah cukup untuk membawanya ke referendum. Dan inilah strategi politik yang sudah dipakai oleh Erdogan dalam 3 referendum sebelumnya. Jadi ketika terjadi deadlock di parlemen, suara mayoritas 50% plus 1 tidak tercapai, maka Erdogan akan membawanya ke referendum. Dan selama ini selalu menang. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu ya. Dari Raka. Mungkin sebagai closing mengingat waktu, tadi Ustadz Rudi ingin menyampaikan katanya kalau udah mau di akhir. Ya Ustadz, terima kasih. Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Terdengar. Ini masih di perjalanan Ustadz. Ya terima kasih Mas Rizky, prestasinya luar biasa dari pengantin kita. Saya termasuk salah satu orang yang beruntung merasakan Turki di saat-saat sebelum pemilu kemarin. Memang yang pertama isu Erdogan ini naik lagi sebagai pemimpin tanda kutip di periode ketiga ini, bukti nyata kaderisasinya masih terlalu lemah sebenarnya. Karena bagi saya pribadi, sebagai sebuah negara yang mengusung sistem demokrasi sebenarnya, yang diperjuangkan partai itu adalah ideologi. Sedangkan simbol dari partai atau pemimpin partai itu sebaiknya disiapkan sebagai pengganti. Naiknya Erdogan yang ketiga ini bukti begitu lemahnya sebenarnya dalam pandangan kami pribadi kaderisasi pengganti atau penerus Erdogan seperti tadi yang ditanyakan di pertanyaan pertama tadi, bagaimana masa depan setelah Erdogan nanti. Ya, dan kami merasakan sendiri bagaimana di Istanbul itu sendiri isu sekularisme dan Islam itu sangat terasa sekali. Saya termasuk yang kaget, merasa kaget juga. Ternyata Ramadan di sana itu lebih ekstrim dibandingkan di Jogja. Gitu. Kalau di Jogja, saya pernah tinggal di daerah Senata Dharma itu Ramadan tidak terasa ada yang puasa. Di Turki yang selama ini terkenal dengan simbol Islamnya, ternyata yang tidak puasa saja ikut antri ngambil makanan untuk yang berbuka. Gitu. Bisa dibayangkan begitu lucunya. Saya berkali-kali ditawarkan untuk ke kafe gitu. Dan saya bilang saya tidak, baru mereka sadar, kamu puasa. Gitu.
Jadi memang perjuangan Islam di sana untuk melahirkan simbol-simbol Islamisme itu sangat dibutuhkan, sehingga wajar kalau yang menjadi tantangan yang ke depan adalah bagaimana kalau Erdogan ini tidak memiliki kader yang kuat, maka yang akan muncul partai sekuler, dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana pemimpin dengan figur Islamnya sangat kuat, itu kehidupan masyarakatnya sangat-sangat sekuler di Turki itu. Berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh kawan-kawan mungkin yang melihat Turki itu dari jauh gitu ya, tidak langsung merasakan di sana. Yang kedua, problem yang paling berat dirasakan di masyarakat Turki saat ini adalah problem ekonomi. Serang di Provinsi Banten menjadi satu-satunya kabupaten. Bisa dibayangkan lira itu lebih kecil dibandingkan rupiah. Ya, jadi 1.000 rupiah itu yang di Indonesia itu kita tidak dapat apa-apa, itu masih lebih kuat dibandingkan uang lira di Turki. Jadi kita 1 juta itu kalau kita pindah ke dolar, kita nggak dapat sampai $100, kita perlu 1.500.000 sampai 1.550.000 itu untuk dapat $100. Sedangkan kita menukar uang 1 juta rupiah itu di Turki udah dapat hampir 1.200-an lira. Dan inflasi di sana sangat tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kemudian bagaimana walaupun ini menjadi problem semua negara saat inflasi saat ini setelah pasca Covid, tetapi ini yang sangat luar biasa terasa. Saya pernah dalam 1 hari pertama saya menggunakan kartu transportasi itu kartu umum lah, masyarakat umum itu hampir 50 sampai hampir 100.000 saya habis untuk transportasi 1 hari. Ya, sedangkan kalau saya di Jakarta misalnya saya mengisi tab 100.000 itu, wah itu bisa sampai 1.000 sampai 15 hari saya nggak habis itu transportasi di Jakarta, naik Transjakarta, MRT dan sebagainya itu sangat murah. Tetapi di Turki kalau kita menggunakan sebagai penduduk lokal itu sangat mahal biaya transportasi dan di sana. Sebaliknya kalau kita menggunakan kartu pelajar itu baru murah. Jadi kartu pelajar itu mungkin kita nggak sampai habis 10.000 1 hari kalau kita pakai kartu pelajar. Ini hal-hal seperti ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana tantangan Erdogan kemudian ke depannya untuk bisa membalikkan ekonomi sehingga problem ekonomi yang saat ini dirasakan oleh Turki itu tidak menjadi sebuah tragedi seperti halnya Soeharto kemudian jatuh dikatakan faktor ekonomi. Dan yang menjadi problem kemudian kalau sampai ini Erdogan jatuh, maka yang jatuh juga adalah simbol-simbol keislaman di Turki. Mungkin itu Mas Rizky, kita dari saya. Mohon maaf kalau tidak begitu mendalam, ya karena kami hanya melihat secara sekilas dari apa yang kami rasakan selama 1 pekan di Istanbul. Jazakumullah khairan katsiran. Wajazakumullah khairan Ustaz Rudi atas insight-nya. Mungkin walaupun tidak banyak, tetapi ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Pengalaman langsung, bahkan momentumnya sangat pas, ya 1 bulan sebelum pemilu, sehingga saya pikir itu juga memberikan insight betapa disparitas antara yang sekuler dan Islamis juga sangat terasa ya, walaupun mereka juga sama-sama Islam. Baik, mungkin mengingat waktu yang sudah menjelang pukul 10, dari Mas Hasbi ada tambahan terakhir mungkin? Cukup Mas Rizky aja yang tutup sekalian. Baik. Untuk kesimpulan, saya akan hanya memberikan kesimpulan secara umum saja, bahwasanya dari diskusi yang kita lakukan selama kurang lebih hampir 2 jam ini, kemenangan Erdogan pada hakikatnya ini disambut baik oleh umat Islam, khususnya bagi mereka yang memang masih mempercayai nilai-nilai Islam atau menjalankan Islam secara real ya, maksudnya secara syariat, secara praktik dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Erdogan ini adalah salah satu pemimpin Muslim yang berani dalam menghadapi berbagai macam upaya-upaya diskriminasi terhadap umat Islam di seluruh dunia, terutama yang terjadi di Palestina.
Sehingga dukungan terhadap Erdogan itu muncul dari berbagai macam kalangan Muslim di seluruh dunia. Dan saya juga baru ingat bahwasanya ketika Erdogan menang, itu tidak banyak yang protes. Artinya pemimpin dunia pun dengan cepat langsung memberikan ucapan selamat. Rasanya lain gitu kalau ini terjadi pada Putin gitu ya di Rusia. Dan salah satu variabelnya memang karena Erdogan itu memegang kunci strategis bagi negara ataupun lembaga-lembaga Barat dalam mengupayakan kepentingannya di kawasan Timur Tengah atau yang berhubungan di perbatasan Eropa dan Asia. Nah, sehingga inilah yang juga menyebabkan mengapa posisi Erdogan cukup kuat, tidak hanya di domestik, tapi juga di dunia internasional. Walaupun catatan dari diskusi kita juga adalah kekhawatiran terkait suksesi, jangan sampai kemudian kegagalan Erdogan dalam mengkader siapa yang akan menggantikannya di tahun 2028 memaksanya untuk mengubah konstitusi yang bisa melanggengkan kekuasaannya. Walaupun mungkin kalau bagi sebagian kalangan itu sah-sah saja, tetapi kekhawatirannya adalah energi Erdogan ataupun AKP akan habis di dalam mengcounter isu yang berkenaan dengan narasi demokrasi ataupun HAM. Sehingga tetap seyogianya mengingat usia Erdogan yang juga sudah 74 tahun di tahun 2028, alangkah baiknya Erdogan memang mempersiapkan suksesi. Nah, selama fase 5 tahun ini diharapkan Erdogan juga mampu memperbaiki krisis ekonomi yang ada di Turki, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah legacy yang positif bagi Erdogan ketika dia turun, step down sebagai presiden, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap AKP yang dalam 3 pemilu terakhir jumlah suaranya terus menurun. Dan semoga tentunya kita berharap bahwa Erdogan mampu memainkan peranan strategisnya baik di domestik Turki maupun di politik regional, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan peran Erdogan sebagai salah satu pemimpin di kawasan Timur Tengah dan Eropa, bahkan termasuk dunia. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan diskusi kita pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah kita sampaikan. Jazakumullah khairan kepada para peserta FGD yang telah bersedia untuk hadir, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu di acara FGD Insyara selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.